Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani khassatuhu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya baik yang sunnah ataupun yang wajib. Kemudian pagi ini setelah sholat subuh kita melaksanakan perintah Allah yang wajib pula, yaitu menuntut ilmu, karena perintahnya itu jelas sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah tentang menuntut ilmu. Belajarlah, bacalah, adakanlah muzakarah, adakanlah kajian bismi rabbik, tetapi ingat dengan aturan Allah. Kita lanjutkan masih bersama zahir, ya, adab-adab yang zahir dalam membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. As-samin ay yaqula fi mubtada'i qiraatihi. As-samin adapun yang ke-8, sudah 7 poin sudah kita bahas. Ayyakulah hendaknya membaca, siapa orang yang baca Quran, fi mubtada'i qiraati, pada permulaan bacaannya, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Rabbi a'udzubika, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi, aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, ayyahdurun, untuk mereka hadir, setan. Ya, merekanya setan. Wal yaqra, dan hendaknya membaca, siapa orang yang membaca Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, urutannya membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, wa suratil hamdilillah, dan membaca Al-Fatihah, surat Alhamdulillah. Wal yaqul, dan hendaknya membaca siapa orang yang membaca Al-Quran inda faraghihi, ketika selesai membacanya,
seseorang minal qiraati dari membaca sadaqallahul azim. Sadaqallahu ta'ala. Maha benar Allah. Sadaqallahu maha benar Allah ta'ala yang maha tinggi. Wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah menyampaikan ayat-ayat Quran ini secara utuh. Wa balagha telah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah sallallahu, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan atas Nabi wasallama dan keselamatan. Itu rangkaiannya. Jadi urutan-urutannya kita baca. Di awal membaca ta'awudz atau mohon perlindungan kepada Allah agar kita saat membaca atau menghafal ayat-ayat Al-Quran ini tidak terganggu oleh bisikan-bisikan yang lain, betul-betul konsentrasi sehingga betul-betul bisa mentadabburi. Kemudian setelah selesai dari membaca ayat-ayat tersebut, atau satu surah kah, dua surat kah, kita baca penutupnya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ya, wa sadaqa rasuluhun nabi wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh. Kemudian kita baca lagi Allahumma anfa'na bihi. Allahumma ya Allah infa'na, berikanlah manfaat pada kami bihi dengan Al-Qur'an. Wa barik lana, dan mudah-mudahan kau berikan keberkahan pada kami fi dalam Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta, di dalamnya kita tentunya. Ini penuh dengan doa astagfirullah, dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah, Al-Hayya yang maha hidup, Al-Qayyuma yang maha berdiri sendiri. Wa fi asna'il qiraati, dan di tengah-tengah bacaan saat kita membaca Quran, idza marra, apabila kita lalui, bi ayati tasbihin, dengan ayat-ayat tasbih, sabbaha wa kabbar, bertasbih dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak keras-keras amat dan sesejajar dengan suara bacaan kita dalam Qur'annya. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Jadi makanya ketika baca Quran itu full dengan doa, full dengan istighfar, full dengan tasbih. Artinya di sana begitu banyak pahala yang luar biasa kita dapatkan. Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu dua kata yang sangat ringan di lidah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, enteng di lidah, tapi dia memberatkan amal-amal baik kita. Amal baik kita kan dikit, Pak. Amal baik kita tidak banyak, sedekah kita tidak banyak, infak tidak banyak. Dan memang Allah tidak perintahkan semuanya. Berzakat cuma 2,5% dari zakat harta. Zakat fitrah cuma 3,5 liter per kepala per tahun sekali. Jadi dikit benar. Sedikit sekali. Nah, untuk memberatkan amalan-amalan baik kita itu, kita sambil jalan dari rumah, begitu jalan keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus kita baca doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika an adzilla
au udzalla au azilla au udzalla au adlima au yudlam alayya au ahtaqir au yahtaqa alayya. Seterusnya setelah itu apa? Apa terus kita nyingsot atau nyanyi? Enggak. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu rahasia orang-orang dulu. Kalau bahasa kitanya orang-orang salafus saleh, orang dulu. Orang dulu kan anaknya 2, enggak, anaknya berapa? Paling dikit 8. Ibu-ibu tuh 8 anaknya. Punya mesin cuci. Gosokan listrik. Magicom. Punya mesin air. Ambil air dari pancoran. Ditenteng sampai ke rumah. 8 anaknya, 10 anaknya bisa. Kenapa? Mulutnya full dengan tasbih. Mulutnya full dengan istighfar. Mulutnya penuh dengan hamdalah. Dikasih dapat alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah uang ini walaupun dikit. Begitu. Habis apapun alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jadi memang subhanallah, kan orang itu bukan sedikit pekerjaan lalu selesai. Banyak pekerjaan selesai, itu tidak gampang. Bagaimana caranya pertolongan dan kekuatan dari Allah berikan. Itu rahasianya. Ya kalau sekarang seharusnya kan orang udah hafal Quran semua. Emang kenapa? Magicom, ibu-ibu tuh gosokan listrik. Lah dulu bang gosokan lama ngidupin arang. Lama benar. Ntar harus setengah gosok udah habis tuh arang. Ganti lagi, ngipasin lagi. Suaminya baju klimis semua. Sekarang kadang baju apa masih lecek, belum digosok sama bini. Emang kenapa? Ya Allah. Apalagi yang istri-istri pada yang orang-orang masih usia milenium, usia masih muda. Itu HP kagak berhenti-berhenti. Dapurnya buluk, kacanya pada kotor. Masya Allah, ada ibu anaknya sampai melahirkan saja 14 anak. Dan itu semuanya lahirnya normal. 14 anak normal. Nah ini kita Masya Allah, itu namanya berkah. Dan itu namanya pertolongan, taufik dan hidayah Allah berikan kepada dia. Ini anak-anak kita sekarang susah ngaji, Pak. Kalau kita ngomong begini ya kagak dengar dia. Ya, generasi muda, generasi milenium nggak ngaji dia. Artinya itu kan sebuah pembelajaran ayat Allah yang ada di depan mata mereka, di depan mata kita itu ayat Quran. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di atas permukaan ini begitu banyak ayat-ayat Allah, pelajaran dari Allah bagi mereka yang mengadakan renungan dengan hati dan pikiran yang paling dalam. Ya malu dong seharusnya anak 2 terus enggak rapi, terus enggak tertib, terus anak-anak tidak dipandu baca Quran, tidak dipandu ngaji. Itu luar biasa itu. Dan rumah mereka halamannya itu bukan 3 meter. Halaman rumah mereka itu kadang-kadang sampai 500 meter bersih semua. Pagi-pagi nyapu halaman segitu luas. Jalanan juga begitu bersih. Padahal kiri kanan pohon sangat rindang. Artinya apa? Banyak daun yang jatuh tapi bersih. Kenapa? Mereka gerakan tangan mereka kuat. Itulah rahasianya yang memang tasbih itu. Ya, tasbih itu rahasia untuk memperkuat mental, jiwa sehat buat ibu-ibu. Kenapa? Ketika Ali yang sudah saya ceritakan, Fatimah itu pekerjaannya begitu banyak, lalu dia bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan yang berat-berat itu apa? Oleh Nabi dikasih 3 jamu, 3 bacaan, baca wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali secara rutin. Sesibuk apapun si ibu itu,
tasbihnya enggak kelupaan. Karena emang anak masih pada kecil, begitu salam salat subuh langsung dia bangun. Beresin subhanallah, 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 subhanallah. Sambil nyapu subhanallah, 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 sambil ngelap subhanallah, subhanallah. Sambil cuci piring subhanallah, subhanallah, bukan sambil ngomel kan? Jadi berkah. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, baja dia, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bilang apa-apa dengan suaminya. Ya suami juga kan malu. Udah istri masa kayak gitu, masa istri masih mau dimarahin sih? Gak mungkin lah. Gak mungkin, anak masih kecil-kecil, semua dihandle oleh tangannya. Kemudian Masya Allah dapur, kasur, sumur, semua rapi. Nah ini jamunya apa? Jamunya tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Masya Allah. Di situ anak-anak ibu muda sekarang itu Masya Allah kalah dengan nenek-nenek yang usianya sudah 70. Kamar mandinya bersih, dapurnya bersih. Anak muda sekarang tuh, ibu-ibu muda sekarang ya Masya Allah, dapur gak kerawat, kamar kecil gak kerawat, jendela pada bulukan gak pernah disentuh-nyentuh apa? HP sama tontonan-tontonan yang ada, hanya kebuang terus waktunya. Wa kabbar wa idza marra bi ayati du'ain, apabila dia lewat dengan ayat-ayat yang terkait dengan doa, wastighfarin dan istighfar, da'a wastaghfara, dia berdoa dan beristighfar. Ya, jelasnya ketika dia lewati ayat-ayat ya, yang terkait kayak Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, itu diaminkan sendiri oleh Allah. Diulang lagi sampai 3 kali, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, jangan sampai kau jadikan dalam hati kami dengki. Ya, dengki, ada hasud dalam hatinya. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita itu sesama saudara, sesama umat Islam, nggak ada dengki. Kita malah senang kalau ngeliat teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita berhasil, walaupun dia tidak kenal sama kita. Kan yang kita sedih, bingung, kita juga nggak punya, saudara kita nggak punya, gimana baginya ini? Kan begitu. Nggak apa-apa dia nggak bagi juga, yang penting dia berhasil. Itu prinsip. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di surat An-Nasr, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu kita bisa beristighfar. Astaghfirullahaladzim ya Allah wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Seperti itu. Wa in marra bi marjuin sa'al. Kalau dia lewati dengan ayat-ayat yang bisa kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia minta, ya Allah, kayak innalil muttaqina mafaza, buat orang-orang yang bertakwa dia mendapat keberuntungan. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, agar saya mendapat keberuntungan seperti mereka, ya Allah. Di situ makanya Bapak Ibu, kita akan selalu mendapatkan keberkahan, kenyamanan hidup karena kita tidak lepas dari doa. Saat kita lepas Quran, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, istighfarnya. Saat kita baca Quran pun demikian. Tidak lepas dari doa dan seterusnya. Wa in marra bi mukhawifin ista'adza. Kalau dia lewati dengan ayat-ayat yang menakutkan, ista'adha, dia mohon perlindungan, ya Allah. Itu kan kalau kita Malik Yaumiddin saja,
Malik Yaumiddin, ya, Allah yang merajai dan menguasai hari kiamat. Hari kiamat kan pas semua gunung meledak. Habis tuh hari kiamat, semua goncang. Bu ya jangan goncang semua. Kita satu gunung aja atau ada satu goncangan yang tinggi, Masya Allah. Ya, kita akan diberikan pelajaran kasus. Ya, kasus per kasus begitu banyak. Itu adalah contoh kecil dari gambaran hari kiamat di mana nanti semuanya. Ya, di saat itu gimana kita lewati al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu kita pada hari kiamat manusia seperti kapas yang berterbangan. Lalu apa yang itu? Ya Allah, berikanlah saya perlindungan di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan ya Allah. Berikanlah kami naungan ya Allah pada hari itu di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Engkau ya Allah. Bahasa sekarang buat anak-anak kan nggak paham itu. Berikanlah kami villa ya Allah di mana hari itu semuanya nggak ada villa kecuali villa yang Kau berikan dan Kau berikan. Kepada siapa? Kepada 7 kelompok orang. Nah mudah-mudahan kita berada di salah satu 7 kelompok orang itu. Pertama siapa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Ya Allah, saya ini kepala keluarga mana ya pemimpin, mudah-mudahan saya masukkan dalam kelompok mereka yang pada adil itu kepada istri, kepada anak, kalau kita sebatas di rumah. Melebar di lingkungan RT, ya Allah, yang sampai saya jadi ketua RT yang tidak adil, masukkan saya ke kelompok orang-orang yang adil. Kan menakutkan banget. Air nanti terus datang. Wah, Masya Allah, air bah sebentar saja, ya, itu orang-orang NTT yang dengan sengaja dan secara terbuka melegalkan, mengesahkan dan mengizinkan miras dari mulai puncak pimpinannya sampai ke bawah. Masya Allah, Allah kasih, ya, Allah kasih yang namanya air bah sedikit saja, mereka udah gak bisa berbuat apa-apa kan. Nah, pada hari kiamat itu semuanya akan terjadi. Gunung dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan bergoncang semua. Ya satu gunung aja kita ada gemeteran. Apalagi cukup tinggi itu bukan 7 skala liter. Itu udah di atas. Semuanya getarannya Masya Allah. Makanya hari itu stres semua orang. Gak kenal bapaknya, gak kenal ibunya, gak kenal istrinya, gak kenal anaknya. Ya. Subhanallah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk dengan menyelamatkan diri. Subhanallah. Kasus per kasus itu pelajaran. Kasus Tampomas, kasus terowongan Mina, itu semuanya mengingatkan suasana hari kiamat yang menakutkan. Makanya kita lewat, kita minta kepada Allah perlindungan ayat-ayat yang menakutkan. Yaf'alu dzalika bilisanihi au biqalbihi. Yaf'alu mengerjakan siapa orang yang baca Quran dzalika dengan doa tadi yang terkait lewat ayat yang menakutkan, hatinya langsung bilang ya Allah, atau lidahnya langsung ngomong ya Allah, mudah-mudahan saya enggak kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya masukkan dalam kelompok itu. Kalau tadi 7 kelompok itu. Au biqalbi, atau dengan hatinya, fayaqul, maka dia membaca subhanallah, na'udzubillah. Maha suci Allah, kami mohon perlindungan ya Allah. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki yang itu tuh ya Allah. Yang tadi tuh 7 kelompok orang jadi imam yang adil. Kan imam adil susah banget apa? Susah kalau enggak kita mendapat hidayah dan taufik, susah. Kemudian juga kita menjadi anak muda yang tumbuh dari masih kecil sampai terus dia dewasa, sampai dia
masuk rumah tangga itu beribadah kepada Allah tidak gampang. Anak muda kan paling rentan dibuatkan acara-acara sehingga nanti dia ikut. Makanya yang namanya acara di HPA itu targetnya anak-anak muda itu. Acara-acara yang dia TikTok itu anak-anak itu coba aja. Itu anak-anak. Mana bapak-bapak habis melihat terus begini-begini enggak ada. Itu anak-anak. Nah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maknanya taat dan Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat pila. Terus siapa? Rajulun qalbu ma'alakun bil masajid. Seseorang yang hatinya punya kontak terus, punya hubungan terus dengan masjid. Maknanya pesan masjidnya dibawa terus kemana saja. Kemudian waktu sholat terus dia hitung. Jangan sampai ketinggalan. Allahumma arhamna ya Allah, sayangilah kami. Qala Huzaifatu. Berkata sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, shallaitu, aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Fabtada'a, maka dia membaca mula-mula surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dia baca. Karena maka adalah dia la yamur bi ayatir rahmatin, tidak lewat dengan ayat-ayat yang terkait dengan ayat rahmat, illa sa'ala, kecuali dia minta kepada Allah untuk diberikan rahmat dan kasih sayang. Maka di sini artinya memang artinya kita baca Quran tidak cepat-cepat. Wala bi ayati azabin, tidak lewat ya dengan ayat yang menjelaskan tentang azab, siksaan, illa sta'aza, kecuali dia mohon perlindungan pada Allah. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang yang munafik nanti akan ditempatkan dalam sumur yang paling dalam di dalam api neraka. Nah itu dia berlindung, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai saya masuk di kelompok itu, ya Allah, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Hatinya, boleh juga lidahnya langsung. Wala bi ayati tanzihin illa sabah, dia tidak lewat dengan ayat-ayat tentang sucian Allah, ya, kecuali dia bertasbih. Fa iza faraga, apabila dia selesai, qala maka yaqulu salawatullah wa salamu, kalau dia sudah selesai maka dia baca apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khatmil Quran, ketika membaca Quran, tidak ketika selesai membaca Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ya Allah, irhamni, sayangilah aku bil Quran, dengan Al-Quran. Waj'alhu li, jadikanlah Al-Quran itu buat saya imaman, sebagai pemandu, sebagai imam. Imam itu kan mandu kita takbir, mandu kita sujud, mandu kita ruku, mandu kita bangun dari ruku, bangun kita dari sujud. Itu imam. Wa nura, dan cahaya. Wahudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, kasih sayang ya Allah. Allahumma zakirni, ya Allah, ingatkanlah saya, minhu, dari Quran, mana situ, apa yang kami lupa, ayat-ayat yang kami lupa, surat-surat yang kami lupa. Wa alimni, dan ajarkanlah kepada saya min dari Al-Quran, ma jahiltu, apa yang saya tidak paham. Warzuqni, ya Allah, berikanlah padaku ya Allah tilawatahu, membacanya. Berikan kepadaku kesempatan untuk membacanya ana al-laili, di tengah malam, watrafan nahar, dan di tengah siang. Atrafan nahar itu sepanjang siang, dari mulai sekarang nih sampai nanti terbenam matahari. Masa dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam gak ada sama sekali sih waktu untuk tersisip satu waktu, dua waktu, tiga waktu kita baca satu dua ayat. Ya Allah, rugi banget. Ayo jadwalkan itu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari nanti, masa nggak ada sama sekali 5 menit, 10 menit, 20 menit? Nah, ini yang kita memang banyak terlena oleh yang kosong-kosong, bahkan yang ada dosa di dalamnya. Nauzubillah. Jadi kalau malam dari mulai maghrib sampai subuh, masa nggak ada sama sekali? 1 lembar, 2 lembar, setengah halaman, 2 halaman. Ya Allah, rugi banget itu waktu. Rugi.
Allah kasih, nanti akan menyesal beribu kali. Detik-detik sakratil maut aja menangis. Ketakutan luar biasa. Karena sudah diperlihatkan kan. Tapi kalau kita punya tabungan, baca Quran, walaupun tidak paham, satu huruf itu, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya Allah. Surat yang pendek-pendek kita ulang, kalaupun kita tidak bisa membacakan, kita sudah punya hafalan. Apalagi kita tambah hafalan surat-suratnya, kita ulang terus, Masya Allah. Itu malam dari maghrib sampai subuh, kemudian siang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Waj'alhu, ya Allah, jadikan Al-Quran itu dibuat saya hujatan, sebagai pembela. Ya Rabbal Alamin, wahai zat Allah yang maha menguasai alam semesta. At-Tasi', yang ke-9. Udah jam 5:30, insyaallah kita masih sampai hari Jumat ya. Walaupun tidak hari Kamis. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, nanti Jumat itu kita ketemu dengan nanti teman-teman yang bapak-bapak yang akan mengelola dan mengatur takjil. Kita ada kumpul mungkin malam Jumat, nanti saya datang malam Jumat ke masjid, nanti kita berikan informasinya. Nah, uang itu nanti serahkan dengan siapa yang mau belanja atau bagaimana, nanti kita atur. Yang jelas Ustadz Pak Saleh dan Ustadz Ali terus jemput sampai hari Jumat pagi, ya, Jumat pagi. Setelah itu baru kita obrolin. Jadi Sabtu kita buka perdana bersama. Jadi malam Jumat hari Jumat belum. Sabtu kita nanti buka perdana bersama-sama di masjid ini. Di Sabtu, Ahad, malam Ahad itu kan malam 27. Ya, malam 27 kita persiapkan hari Sabtunya dengan fisik yang tidak terlampau capek, dan makan bukanya nanti jangan terlampau kenyang, biar tarawihnya bisa maksimal, dan mengaminkan doa kunutnya biar juga khusyuk. Diajak dah keluarga semuanya, kalau makin banyak yang mengaminkan, kita berharap doa kita bisa diterima. Satu di pojokan yang mengaminkan dan diterima doa itu, semuanya kebagian. Sebelah sini yang mengaminkan doa dan diterima, kita yang pojok sana kebagian. Nah, nanti ibu-ibu biar penuh tuh di atas malam 27. Dan di pojokan situ doang, maupun ibu-ibu. Ya, bapak-bapak dalam ini penuh. Kalau pasang tenda depan, keren banget ya. Ya, nah ini insya Allah masih ada waktu. Dan memang wallahualam sampai hari Ahad, hari Kamis ini masih banyak. Masih berapa halaman ini, masih banyak juga ini. Ya nanti kita tuntaskan setelah Ramadan masih bisa. Ya nanti tuntas. Masih ada satu paket kemarin Syu'abul Iman belum tuntas juga. Insya Allah satu pertemuan itu selesai. Nah ini sudah jam 5:30. Bapak Ibu perlu istirahat dan perlu berbagi. Mungkin mau menyampaikan bacaan target hari ini, supaya nanti di 10:02 ini sudah selesai, sudah tamat, masuk sudah 10:03 hari ini. Dan kita mulai lagi dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Masya Allah. Baik, itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.